Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Safa Seda Arifin. Saya bersekolah di SMK NU Trating Gresik. Di sini saya ingin menyampaikan hasil resensi saya yang telah saya rangkum atau yang telah saya ringkas yang berjudul Gresik Punya Cerita. Teks resensi memiliki 7 struktur. Struktur yang pertama adalah identitas buku, meliputi judul buku, nama penulis, nama penerbit, tahun terbit, halaman, dan ISBN. Judul buku yang saya pegang ini atau yang telah saya baca ini adalah Gresik Punya Sejarah, Peran Gresik dalam Lintasan Sejarah Nusantara. Nama penulis buku ini adalah Eko Jarwanto, dengan nama penerbitnya adalah Yayasan Mata Seger. Tahun terbit buku ini adalah tahun 2019 dengan 314 halaman lebih dan sudah ber-ISBN. Struktur yang kedua adalah pendahuluan. Buku ini terdiri dari 26 buah kumpulan cerita sejarah dan 6 buah subbab. Cerita tersebut mengisahkan tentang peran Gresik dalam lintasan sejarah Nusantara. Perlu diketahui bahwa tidak banyak sejarawan yang mengulik sejarah kota Gresik, misalnya tentang riwayat pesona Bengawan Solo yang merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa dan bermuara di daerah Gresik. Struktur yang ketiga adalah ringkasan. Dalam 6 buah subbab terdiri atas transportasi dan komunikasi, politik pemerintahan, perekonomian, sosial budaya masyarakat, jejak-jejak situs, pendidikan, agama, dan umum. Mengisahkan bahwa Gresik adalah pusat perdagangan maritim sejak masa Kerajaan Majapahit dan menjadi salah satu benteng penting dalam penyebaran Islam di Jawa, khususnya melalui peran tokoh seperti Sunan Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Giri. Kota ini memiliki posisi geografis yang sangat strategis sebagai pelabuhan yang mendukung aktivitas ekonomi dan pelayaran, bahkan menjadi daya tarik bagi pedagang dari berbagai negara sebelum akhirnya jatuh ke tangan Portugis, seperti Cina, Arab, Gujarat, dan India, menjadikannya pusat transaksi internasional yang sangat ramai. Dalam konteks sejarah dan budaya Gresik, bukti arkeologis keberadaan Gresik sejak masa Kerajaan Majapahit dibuktikan dengan peninggalan seperti prasasti, acat Dwara Pala, dan makam tokoh Islam. Meskipun beberapa catatan sejarah sulit dikaji, banyak penuturan tradisional seperti babat cerita rakyat yang melukiskan kejayaan dan peran Gresik di masa lalu. Struktur yang keempat adalah analisis. Eko Jarwanto selaku penulis Gresik Punya Sejarah, Peran Gresik dalam Lintasan Sejarah Nusantara telah berhasil menganalisis peran sentral Gresik sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Nusantara dari masa Kerajaan Majapahit hingga periode VOC, serta menjadi basis perjuangan di era kemerdekaan. Struktur yang kelima adalah evaluasi. Buku ini terlalu banyak kalimat yang berulang-ulang dan topik yang terus berulang. Kronologi kejadian atau peristiwa yang digunakan sulit dianalisis karena tidak dipaparkan secara berurutan. Apabila para pembaca yang belum terbiasa dengan pengulangan topik akan cenderung kesulitan atau bingung. Hal itu karena dibutuhkannya sikap fokus dan ingatan yang kuat secara saksama supaya dapat mengikuti kronologi pemaparan dengan baik. Struktur yang keenam adalah refleksi. Riwayat Gresik diungkapkan dengan bahasa yang mudah dipahami dan mudah dicerna, bisa menjembatani generasi sekarang untuk lebih mengenali sejarah kota Gresik. Apabila generasi muda mencintai sejarah dan seni budaya dan kearifan lokal, maka mereka akan memiliki semangat membangun daerah dengan harapan akan menumbuh kembangkan kesadaran sejarah dan akan munculnya kecintaan daerahnya, merawat kearifan lokal, dan mempertahankan kebangsaan. Struktur yang ketujuh adalah kesimpulan.
Buku ini sangat cocok dibaca oleh pelajar dan mahasiswa yang sangat menyukai dinamika sejarah lokal. Secara umum, buku ini sangat bagus dan cukup mudah untuk dipahami sehingga tepat jika dijadikan referensi serta pembelajaran bagi pelajar dan mahasiswa yang sedang melakukan suatu penelitian maupun skripsi. Secara keseluruhan, buku ini mampu menambah wawasan pembaca untuk mempelajari dinamika sejarah Gresik, menjadikannya bacaan yang sangat direkomendasikan untuk siapa saja yang ingin menambah pengetahuan dan wawasan yang luas. Cukup sekian penyampaian resensi saya. Saya Safa Sala Arifin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.